Ketebalan ini juga harus jaga. Ketebalan ini aturan atau SOP pabrik itu 3 mili ya. Ini harus dibersihkan dulu. Nah, bersihkan dulu pakai kuas. Ya, seperti ini. Ini harus pukul. Ya. Nah, seperti ini harus kuat. Ya. Loh, ini kuat. Nah, ini kuat ya. 3 pun kuat. Nah, ini lengket. Berarti tanda pasangan ini kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Pak John Malang. Sahabat bangunan dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat video edukasi tentang pemasangan hebel atau bata ringan. Itu bagaimana sesuai SOP yang benar dari pabrik. Karena kebanyakan tukang itu membuat cara sendiri atau membuat aturan sendiri bagaimana cara supaya cepat gitu aja, apalagi orang yang borongan ya, supaya cepat, tapi tidak memikirkan kekuatan. Sebetulnya pabrik membuat bata ringan dan perekatnya itu pun sudah sesuai SOP. Lah ini akan saya tunjukkan SOP dari perusahaan yang benar. Nah ini pemirsa, caranya kasih air dulu. Ini karena sedikit, juga kasih sedikit supaya buang. Setelah itu kita kasih bahannya ya. Nah, itu bahannya. Ini kebanyakan tukang itu terlalu encer, akhirnya apa? Kurang kuat. Ya, kurang kuat pemirsa. Harusnya sesuai SOP itu yang kental. Ya, setelah ini saya aduk ya. Ini diaduk pemirsa. Nah, ini diaduk sampai merata. Nah, ini jangan dikasih semen lagi pemirsa ya. Jangan dikasih semen lagi. Biasanya orang-orang kasih semen lagi. Karena ini sudah ada semennya, dari pabrik itu ada semennya. Karena apa? Kebanyakan tukang itu belajar atau didak atau ingin merubah ya. Ingin merubah sendiri, itu tidak boleh ya sebetulnya. Karena sudah ada SOP-nya dari perusahaan. Karena sudah ada hasil uji lab, uji laboratorium ya. Nah, ngaduknya juga harus yang rata seperti ini ya. Nah, yang rata seperti ini. Nah, ini harus rata. Ini pun sebetulnya kalau tukang terlalu katanya kurang encer. Kalau saya ini kurang, terlalu encer ya, kurang kental. Diaduk lagi sampai merata. Sebetulnya ngaduknya ini jangan pakai centong atau cendok seperti ini, harusnya pakai blender ya, pakai bor ya. Harus pakai bor. Ini terlalu banyak, ini harus saya minta air sedikit, ini terlalu kental. Mas Ahmed minta air sedikit. Ya, ini terlalu kental pemirsa. Ini harus, nah, sebelum tampil nunggu air, ini harus caranya begini. Ini ya, ada kuas. Ini yang seperti ini, bata ringan seperti ini ya, seperti ini, nggak boleh langsung dipasang. Ini harus bersihkan dulu ya. SOP pabrik, bersihkan dulu ya. Nah, seperti ini kuas. Nah, ini kita bayar dulu. Dan kita bayar sedikit aja. Karena ini sudah ada lemnya. Ini harus benar-benar merata. Nah, ini ya. Sebetulnya ini harusnya ada trowel yang bergerigi supaya kuat. Nah ini ya. Nah, ini seperti ini. Ketebalan ini juga harus jaga. Ketebalan ini aturan atau SOP pabrik itu 3 mili ya. Minimal 3 mili. Tidak boleh tidak merata. Harus merata supaya apa? Kuat. Tujuannya apa? Gelembung udara di dalam pasangan ini keluar. Nah, seperti ini tidak boleh. Kalau tukang langsung diangkat, ditempelkan saja, tempelkan ya, seperti kotor seperti ini. Tidak boleh, ini harus dibersihkan dulu. Nah, bersihkan dulu pakai kuas. Ya, seperti ini. Setelah pakai kuas, langsung kita taruh aja di atasnya. Ya.
di atas, baru kita pukul. Nah ini palunya tadi disembunyikan, siapa palunya ketinggalan. Ini ya, ini harus dipukul ya. Nah ini cari tempat yang rata ya, harus rata. Itu harus sampai keluar semua seperti ini ya. Ini contoh pemasangan saja, bukan karena siksaknya ya, siksaknya nanti ya. Nah ini kan sampai lumer keluar. Nah itu kita ambil, bersihkan ya, kita bersihkan. Nah yang di sini tadi ini kan bekas, ini harus bersihkan, dulu seperti ini. Nah lantas yang sini juga gitu, ini harus dibersihkan supaya pasangannya menyatu ya, kuat. Nah baru di sini dikasih lagi, kalau kurang air dikasih lagi sedikit, harus dianjurkan, diaduk lagi. Kalau terlalu kering juga nggak lengket ya, bisa. Nah ini kan ya, memang agak banyak karena ada aturan per kubik 1 sak ya, per kubik 1 sak bisa. Jangan asal nanti tak tunjukkan yang salah ya, menurut para tukang betul, cepat, irit, tapi ini melanggar SOP ya. Nah ini begini. Nah ini harus dipukul berata ini. Nah rata. Nah ini kelihatan rata, ini kan lumer ya, lumer ke bawah, keluar ya. Samping juga bisa lihat mas videonya mas, tunjukkan, putar videonya ya pelan-pelan. Nah ini kan juga keluar semua, ini tandanya sudah padat ya, tandanya sudah padat, tanda sudah padat, pasangan bagus ya, seperti ini ya. Ya ini kita ambil, nah berarti kan bersih ya. Nah, kalau seperti itu kelas kuat ya. Coba dari sana kamera, saya coba ya. Nah ini kelihatan rapi ya, lengket semua. Ini ada yang kurang, ini tidak boleh ya, seperti ini tidak boleh, campuran seperti ini tidak boleh ya, harus benar-benar padat ya, harus benar-benar padat ya. Kalau seperti ini harus diambil lagi ya, diambil ya, ini harus dikasih air lagi. Ini tidak boleh ya, contoh seperti ini berarti masih ada udara di dalam ya, tidak boleh ya, itu harus diratakan lagi sampai benar-benar padat ya. Kalau pasangan tadi 3 pun ini karena saya lepas karena nanti dipakai lagi ya. Nah seperti ini udah kuat ya. Loh ini kuat, nah ini kuat ya, 3 pun kuat. Nah ini lengket, berarti tanda pasangan ini kuat. Ini kuat ya, ya kelihatan pasangan kuat ya. Beda dengan yang seperti tukang cepat, cara pasang cepat. Memang ada cara cepat, ini harus daripada rusak tuh berat. Nah sini nggak boleh, hal seperti ini nggak boleh, sini aja nggak boleh pemirsa ya mas, dekatkan seperti ini saja nggak boleh ya, harus rapat seperti ini, yang betul seperti ini yang betul ya, rapat ya. Ini harus dihemat. Ini saya tunjukkan edukasi yang benar ya, terus yang salah ini tunjukkan yang salah. Banyak tukang-tukang yang bilang kuat, irit. Itu sebetulnya irit bagi tukang cepat karena apa? Sistem borongan, dia borong kerja dapat uang banyak tapi merugikan nanti struktur atau kekuatan dinding kurang kuat. Nah, memang ada dengan cara-cara, berbagai macam cara tukang itu untuk mempercepat pekerjaan, apalagi untuk borongan yang rumah murah ya.
Biasanya rumah murah itu sangat berbahaya. Ya. Hanya seperti ini, satu contoh seperti ini. Ini sedikit saja, katanya irit. Tesnya gini. Ada gini ya. Biasanya gini. Dilem hanya pinggirnya saja. Kalau tanya kuat apa kuat, itu kuat. Katanya gitu kering kuat. Sebetulnya ini nggak kuat. Seperti ini nggak kuat. Sebetulnya ini ada yang seperti ini kerja. Bahkan di YouTube ada yang seperti ini. Nah, seperti ini dipasang ya. Ya nempel memang loh. Memang nempel menurut saya. Ya, memang nempel. Ya, nempel ya. Ya, nempel ya, saya pukul. Ya memang nempel, tapi takutnya nanti apa? Kena getaran atau guncangan pasti akan lepas ya. Itu dilihat, bisa dekatkan kamera. Ya. Nah, kalau ini saya angkat, ya seperti ini ya, akan saya coba, saya angkat selama. Loh, lepas. Lepas karena apa? Di sini masih belum lengket. Di sini belum lengket, ya. Tidak boleh. Ini harus atas seperti yang tadi, ya. Harus atas semua. Ini tidak boleh pemirsa. Seperti ini tidak boleh, ya. Ini nggak boleh karena apa? Itu tadi, loh. Memang kalau berdiri nggak akan goyang. Kondisi dinding, tapi kan begitu ada gempa hancur semuanya pemirsa. Pasti langsung hancur, ya. Harus hati-hati ini ya. Harus hati-hati para teman-teman tukang yang borongan di rumah murah. Tolong diperhatikan keselamatan, ya. Kalau ada gempa, kalau siang tidak apa-apa, kalau malam nanti bahaya. Oke pemirsa. Sementara sampai di sini dulu perjumpaan video saya kali ini tentang edukasi pemasangan bata ringan powerable yang benar dan yang tidak benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dikatakan. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi.